Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihil kiram. Ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin musannifin wa mu'allifin jami'il malaikatil muqarrabin sadatina sufiyatil muhaqqiqin susanil sultanil awliya asy-syaikh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jilani sayyidil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masayikhina wa asadidina wa muallimina wa tawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadil qaryah wa khususan ila ma'alif hadal kitab asy-syaikh al-allamah hujjatul islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali radhiyallahu anhum sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Allahumma. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita. Adzabu ma ba'da tulu'i syamsi ila zawali. Etika apa-apa yang dilakukan setelah matahari terbit. Kemarin diterangkan membagi waktu menjadi setelah melakukan sholat duha, membagi dengan 4 aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas yang paling tinggi derajatnya, yakni thalabul ilmin nafi, mencari ilmu yang manfaat. Kemarin diterangkan tentang tanda-tanda ilmu yang manfaat. Sekarang kita lanjutkan sampai wahadal fan minal ilmin nafi qad jama'na fi kitabi Ihya'i Ulumiddin sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi wa asrarihi wa karamatihi fid dharaini amin. Wahadal fan lan utawi iki fan bagian iku minal ilmin nafi, tetap setengah saking ilmu kang manfaat. Qad jama'na teman-teman wis ngumpulake ingsun hu ing ilmu nafi fi kitab Ihya'i Ulumiddin, ing dalam kitab Ihya' Ulumuddin. Wa in kunta moko lamun ana sira iku min ahlihi, saking ahline ilmu nafi. Fakasilhu maka becik ngasilake sira hu ing ilmu nafi. Wa malan ngamal sira bihi kelawan ilmu nafi. Summa alamahu nuli mulango sira hu ing ilmu nafi. Wad'u lan padha ngajak sira ilaihi marang ilmu nafi. Paman maka tawi sapa wong iku alima ngaweruhi sapa mandalika ing mengkono-mengkono ilmu nafi. Wa amilalan ngamal sapa man bi kelawan ilmu nafi. Summa alamahu nuli mulang sapa man hu ing ilmu nafi. Wa da'alan aja ilaihi marang ilmu nafi. Fadzalika moko utai mengkono-mengkono sinebut yud'a iku yud'a den arani aziman wong kang agung fi malakutis samawati, ing dalam kraton pira-pira langit, bisyahadati Isa kelawan sakseni Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini hadis nih. Pun sampai sini dulu.
para jamaah membagi waktu yang utama setelah tangi esuk, sholat fajar di rumah, berjalan menuju masjid, sholat tahiyatul masjid, terus iktikaf, terus adzan subuh, sholat qobliyah subuh, jamaah subuh, zikir sampai matahari terbit, kan begitu kan? Wis dilakoni napa dereng? Wis sak kobere lah, pundi sing longgar dilakoni, ngoten nggih. Artinya ini aktivitas-aktivitas yang disarankan, jadi disunnahkan oleh Rasulullah. Nek ndelok niki berarti kesunahan yang kita tinggalkan banyak napa mboten? Banyak. Ngene nek ana wong ninggal sunnah ra usah sampean seneni. Sebab kesunahan yang kita tinggalkan juga banyak. Kan ngoten nggih? Begitu rampung sholat duha, aktivitas itu yang paling mulia, paling tinggi derajatnya adalah thalabul ilmin nafi', mencari ilmu yang manfaat. Sudah tidak ada yang paling tinggi kecuali ini. Paling dhuwur derajate munggo Gusti Allah adalah mencari ilmu yang manfaat. Dan ini tidak ada di masyarakat kita kecuali di lingkungan-lingkungan pesantren atau pendidikan, kan ngoten nggih. Sampai esuk kira-kira jam 7:30 jam 8 golek pengajian nemu mboten? Warkop kan ngoten nggih. Ngoten nggih. Pun kelanjutannya. Dan ini adalah bagian ilmu nafi sebagaimana disebutkan dalam kitab berikutnya yang ditulis oleh Imam Ghazali pula, namanya kitab Ihya Ulumuddin. Diterangkan fa in kunta min ahlihi, manakala kita telah melakukan aktivitas ini, artinya mencari ilmu yang bermanfaat dengan tanda-tanda seperti keterangan kemarin. Jadi tanda ilmu yang bermanfaat itu seperti apa, itu kita lakukan gitu maksudnya. Wa'mal, serta mengamalkannya, summa alamahu, kemudian mengajarkannya, wad'u ilaihi, serta mengajak orang untuk melakukannya. Niku ilmu nafi'. Maka orang ini disebut adalah orang yang agung di kerajaan langit. Ini hadis ini. Ini hadis ini. Faman alima dzalika wa amila bihi summa allamahu wa da'a ilaihi fadzalika yud'a azima fi malakutis samawati bi syahadati Isa alaihi salatu wassalam. Ini hadis ini. Barang siapa yang mempelajari ilmu yang bermanfaat, wa amila, kemudian mengamalkannya, melakukannya, wa allamahu, dan mengajarkannya kepada orang lain, wa da'a ilaihi, serta mengajak orang untuk belajar ilmu yang bermanfaat, maka orang itu disebut orang yang agung atau orang yang mulia di kerajaan langit, bisyahadati Isa alaihi salam, dengan disaksikan Nabi Isa. Kenapa kok dengan disaksikan Nabi Isa? Nah, Nabi Isa ini yang diangkat ke langit, sehingga yang mengetahui kedudukan orang ini di langit seperti apa itu Nabi Isa. Jadi perbuatan yang paling mulia itu urusannya dengan ilmu memang. Orang yang mencari ilmu, orang yang melakukan ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang mengajak orang lain untuk mencari ilmu. Sudah, pokoknya kabeh yang terhubung karo ilmu niku tertinggi. Panjenengan sedekah, niku nek diparingke fakir miskin ijole 10. 1 diganti 10. Panjenengan sedekah tenggene kerabat yang membutuhkan. Kerabat, napa kerabat? Kerabat niku kanca, teman dekat. Asal katanya qorib, korobat, teman dekat yang membutuhkan niku siji dijoli 100, lebih banyak. Jenengan sedekah tenggene keluarga yang membutuhkan,
niku siji dijoli 700. Jenengan sedekah tenggene wong sing thalabul ilmi, atus jenengan iki senajan sing ngaji niku konglomerat, kok jenengan sedekahi siji dijoli 1000. Hadis nih. Hadis nih. Tertinggi memang. Senajan sing ngaji niku konglomerat. Manggane kok ana wong sedekah gedang goreng. Gak ono rawone, gak ono. Lah nggih. Siji dijoli 1000. Betul, itu hadis, ndak main-main. Nggih. Dan itu memang tertinggi. Memang tertinggi. Kenapa? Karena aktivitas yang dilakukan adalah yang paling dicintai oleh Allah. Yang paling dicintai. Dulur, saudara yang membutuhkan. Saudara itu kan masih setengah ya. Setengah tanggung jawab kita karena saudara, betul kan? Setengah, tidak mutlak. Kok ono saudara membutuhkan, kan setengah tanggung jawab. Itu ganjarannya dhuwur, tinggi, sampai dengan 700 kali lipat. Kawan dekat yang membutuhkan, tanda kutipnya yang membutuhkan, itu 100 kali lipat pahalanya. Kenapa? Karena kalau keluarga seandainya salah, kita masih bisa menegur. Kalau teman dekat seandainya salah, itu kita masih bisa menegur. Umpamanya, ini saya berikan ilustrasi supaya mudah dipahami. Misanane jenengan butuh duit, begitu sampean kayak duit, ternyata digawe mendem. Ternyata ngomongnya butuh duit, begitu sampean kayak butuh piro? Butuh 1 juta. Ternyata sing 500.000 digawe mendem. Sampean bisa memarahi ndak? Saged nyeneni no mboten? Bisa. Teman dekat juga bisa ndak? Sampeyan nyeneni teman dekat niku lho, nek melakukan begini bisa ndak? Bisa. Tapi nek jenengan sedekah teng fakir miskin, terus digawe mendem, sampeyan iso nyeneni mboten? Itu bedanya. Saged dipahami mboten ilustrasinya? Tapi nek jenengan sedekah teng ngene wong sing thalabul ilmi, kira-kira uang itu digunakan untuk apa? Ngaji jelas, peruntukannya jelas untuk sesuatu yang paling disukai oleh Allah. Lho ngeten iki kathah sing mboten ngerti. Nggih, kathah sing mboten ngerti. Jadi agama kita, Allah sendiri itu begitu meninggikan derajat orang berilmu. Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Perbedaan orang berilmu dibandingkan dengan orang beriman tapi tidak berilmu itu 700 derajat. Panjenengan buka tafsir, baik itu Ibnu Katsir atau tafsir modern seperti Marogi, atau tafsir kuno seperti tafsir Sawi, tafsir Ruhul Bayan, atau tafsir kecil-kecil Jalalain, Al-Iqlil, silakan buka. Sama keterangannya. Perbedaan jarak antara orang berilmu dan orang beriman saja yang tidak berilmu itu 700 derajat. Jarak 1 derajat ke derajat yang kedua itu 500 tahun perjalanan. Sampai melaku gak katik leren 500 tahun. Itu derajat pertama ke derajat kedua. Padahal derajatnya 7 pun. Iya kira-kira. Sampai nanti melaku, nggak usah ngomong 500 tahun lah. Seminggu gak leren nanti betul. Gerak jalan zaman nom-nomane kula jenengan, gerak jalan Surabaya Mojokerto nggih. Iku wae mek sewengi. Nggih ta. Mboten kathik sedina sewengi. Sedina sewengi kira-kira sepiro? Itu jaraknya. Begitu jauh. Ini sampai bahasa yang sederhana dalam hadisnya Rasulullah mengatakan man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Maka tidak ada orang yang baik kecuali para pecinta ilmu. Ngoten nggih. Lah sing duwe ilmu wae sik iso keblinger apa meneh sing ra duwe. Kan begitu nggih.
Nanti kalau nerangkan begini ini si ono sing bantah. Ngaji tok Pak gak dilakoni percuma. Itu kan itu sebenarnya sapa sing nggak ngerti. Ngaji tok gak dilakoni percuma. Kabeh wong sing tahu semua, betul nggak? Ngaji tok ora dilakoni percuma, itu semua orang tahu. Nggak usah dibahas gitu loh maksudnya. Nah, justru yang mengatakan begitu yang kudu dibahas. Kowe ngomong ngono maksudmu apa? Ngaji tok ora dilakoni percuma. Luwe percuma ngomong tok koyo awakmu. Terus mboten. Wis ora gelem ngaji, ora gelem nglakoni ya tambah nemen no. Nih, karena orang-orang yang mengatakan seperti itu sebenarnya mereka itu menentang. Jadi harus kita kalahkan. Karena kalau opini ini dibiarkan, maka menjadi pemahaman yang salah di masyarakat kita. Kan begitu kan? Harus kita lawan memang. Harus. Ngaji niku mboten gampang. Panjenengan duwe anak sekolah. Suatu ketika esuk-esuk wayahe sekolah, putrane jenengan iki tenguk-tenguk dolanan nekeran. Sampeyan ngamuk no mboten? Oh gak sekolah nih, males Pak. Ngamuk no mboten? Padahal sekolah niku ilmu dunia. Diarani penting ya penting, tapi hanya sekedar urusan dunia. Ngaji urusan akhirat. Gitu. Jadi contohnya seperti ini. Ini hadis. Rasulullah mengatakan annasu rajulani alimun wa muta'alimun la khaira fi ma siwahuma. Wong apik iki mung loro tok. Jadi tibake mboten akeh wong apik niku mek loro tok. Alimun wa muta'alimun, orang yang berilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Hanya dua ini tok kata Rasulullah. La khaira fi ma siwahuma. Selain dua orang ini tidak disebut wong apik. Sudah final. Ono wong ahli sholat, ahli poso, ahli sodakoh, ahli zikir, tapi gak seneng ngaji, tidak disebut orang baik. Bukan saya loh yang mengatakan, hadis ini. Kenapa? Bila nek sholat, maca Quran, zikir, sodakoh, tapi tidak disertai ilmu, kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Gitu? Maka sholatnya tidak akan benar. Nek ora bener ya ora diterima Gusti Allah. Nek dibalik, ngaji tok orang lakoni piye Pak? Ya ora usah dibahas. Itu jelas kan gitu nggih. Ilmu tanpa amal. Kan begitu kan? Ya, panjenengan buka teng kitab Ta'limul Muta'alim, kitab cilik niku nggih. Kitab apa yang menerangkan tentang tata cara mencari ilmu, kan berarti kitab dasar. Itu ada salah satu syair yang dikarang oleh Syekh Burhanuddin. Fasadun alimun, gimana itu? Menerangkan tentang rusak dunia. Kerusakan dunia itu disebabkan oleh dua orang. Nah, nomor siji alimun mutahatikun, wong alim tapi perbuatannya rusak. Nomor loro kerusakan wa akbaru minhu jahilun mutanasib. Kerusakan yang lebih besar itu disebabkan wong bodoh sing senengane ibadah. Itu kerusakannya lebih besar. Dampaknya lebih besar. Makanya ini penting ya, penting untuk kita ketahui. Dan di masyarakat kita itu kan masih wong Indonesia ini memang wis jadi kebiasaan. Kebiasaan wong Indonesia itu anut grubyuk. Gitu. Nek wayah usum kembang kabeh, wayah usum akik kabeh, wayah usum subuh jamaah kabeh subuh jamaah, zuhur asar maghrib isya sepi ngoten lagi. Wayah Jumat berkah, wayah Jumat berkah kabeh, liyane ra ono wong sedekah. Itu wong Indonesia itu begitu. Kadang itu begitu. Senengannya mengikuti tren. Dan tren itu diciptakan oleh medsos. Padahal beragama itu tidak boleh mengikuti tren.
Tidak boleh, tidak boleh. Masa beragama mengikuti tren. Saiki usume Jumatan, bulan ngarep gak usum Jumatan, kan tidak boleh gitu nih. Jadi beragama tidak boleh begitu. Tidak boleh seperti pun. Maka orang-orang yang mencari ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu, serta mengajak orang untuk tolabul ilmi, sampean belajar ilmu agama, ilmu yang manfaat, berusaha apa yang diketahui dilakukan. Arep mulang raiso, tapi ngajak uang ngelakoni tolabul ilmi. Di antara 4 hal ini semuanya adalah yud'a azimah, disebut orang yang mulia di kerajaan langit. Jenengan ngajak uang ngaji, wah luar biasa, betul. Itu termasuk jariah. Jenengan mulang ya gak iso, tapi tonggone sampean jak ngaji. Ayo yu melu aku ngaji. Begitu budal ngaji diterangno, tonggone sampean paham. Akhirnya gelem nglakoni salat. Jenengan sing ngajak niku wau oleh ganjarane salate wong niku. Selama dia melakukan salat tanpa mengurangi pahalanya salat yang dia lakukan. Coba. Jariah toh, mengalir terus ini Pak. Mengalir terus. Padahal jenengan modal ini kok mek ngajak. Ngapa ngajak niku? Yo ngajak uang nglakoni kebagus. Jadi jariah itu tidak mesti berupa uang. Tidak mesti berupa uang. Pun faida faroda min dalika kullihi, nalikane wis rampung sira min dalika saking mengkono-mengkono sekabehane. Wa farraqta min islahi nafsika, lan rampung saka bagusi awak sira. Zahiran wa batinan, bangsa zahiran batinan. Wa fadulalan luweh apa sayun suwiji-wiji min auqatika saking pira-pira wektu sira. Fala ba'sa moko ora dadi apa antas tagilan yen to ketungkul sira bil ilmil madhabi kelawan ilmu madhab fil fikih dalam fikih. Li ta'rifat rabun weruh sira bi kelawan ilmu madhab al furu an nadhirah ing pira-pira cabang kang langka fil ibadat ing dalam bab ibadah. Wa tariqi tawasud lan dalan ngadili bainal khalqi antarane makhluk fil khusumatin dalam para padu inda ing kibabihim nalikane oleh ngurung kepi makhluk kabeh ala syahwatin tesi pira-pira keinginan. Wadhalika moko utahe mengkono-mengkono ketungkul aidon halimaneh ba'dal faraghi sakwise rampung min hadhil muhimmat saking ikilah pira-pira kang wigati min jumlatil furudil kifayah saking jumlahi pira-pira fardu kifayah. Ternyata nek kita sudah luang waktunya bersolat duha, zikir, maca Quran, seono waktu longgar digawe tolabul ilmi nafi, golek ilmu sing manfaat, rampung nggih, niate ditata sing apik, ternyata masih ada waktu yang longgar setelah mencari ilmu yang fardu ain, diperbolehkan kita mencari ilmu yang fardu kifayah, boleh. Artinya belajar itu pun harus berurutan, dan kita juga diperbolehkan belajar tentang ilmu madhab, ilmu perbandingan madhab, boleh. Tapi setelah kita memahami ilmu yang wajib dulu. Masyarakat dunia ya, itu 60% muslim dunia itu bermadhab Imam Syafi'i, 60%. Yang 40% niku terbagi menjadi 3 madhab lain, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Itu dari 40%. Wong Indonesia niki hampir 100% niku mengikuti madhab Imam Syafi'i. Maka pelajari madhab Imam Syafi'i dulu, jangan kesusu belajar macam-macam madhab. Itu tidak diperkenankan. Betul nggih?
itu tidak diperkenankan. Kenapa kok tidak diperkenankan? Ibarat bocah sekolah, materi yang dipelajari tidak berurutan, sehingga pemahamannya menjadi rancu. Itu yang akan menjadi bahaya. Itu yang akan menjadi bahaya. Napa melih panjenengan belajar tanpa bermadhab, itu malah haram hukumnya. Malah haram hukumnya. Betul nggih? Tidak diperkenankan. Sekarang kan mulai muncul ono faham tidak perlu bermadhab, langsung saja pada Quran, dan itu wong aneh itu. Itu berarti orang wong awam sing orang mengenal agama. Bermadhab itu apa sih? Bermadhab itu mengikuti jalan pikiran. Contoh, saya berikan contoh. Mboten usah ngomong ado-ado, panjenengan sholat takbir kaya ngene, sendakep kaya ngene, niru sapa jenengan? Niru Nabi, sampean tahu weruh napa mboten? Jelas ndak tahu weruh. Maca hadis, oke tak takoni, maca hadis di mana hadisnya? Betul enggak hadisnya itu? Harus tahu. Karena kita ndak tahu, maka keterangan dari guru. Gurunya dari mana? Berdasarkan dari kitab. Gurunya dari guru sampai rasul. Ini yang penting. Ndak mungkin kita itu ngomong langsung saja pada Quran dan hadis. Tak takoni jenengan. Jenengan pahami sepiro tentang Quran dan hadis? Luwe paham sinten jenengan kalih para ulama? Pertanyaan. Nah, lah ketika kita mengikuti jalan pikiran para ulama, itu namanya bermadhab. Panjenengan belajar tentang sholat khusyuk, ada buku sholat khusyuk, leres nggih? Ada buku sholat bahagia, dipelajari, terus sampean ngelakoni, itu namanya sudah bermadhab. Itu namanya sudah bermadhab. Ngoten nggih? Panjenengan belajar maca Quran supaya bener. Nun sukun ketemu ba macane ngene, nun sukun ketemu fa macane ngene. Panjenengan belajar ngoten saking pundi? Ya guru, maksudnya metodenya apa? Tilawati, qiraati, iqra. Itu madhab. Madhab apa? Madhab iqra, madhab tilawati, madhab qiraat. Itu sudah bermadhab namanya. Zaman Rasulullah itu ora ono tilawati. Qiraati ya ora. Itu metode yang memudahkan kita untuk supaya membaca dengan benar. Ada kitab judulnya begini, Allah madhabiyah ahdoru bid'atin yuhaddidu syari'atal islamiyah. Itu judulnya kitab. Sayangnya belum ada terjemah ini. Judulnya kitab itu Allah madhabiyah ahdoru bid'atin yuhaddidu syari'atal islamiyah. Tidak bermadhab itu adalah bid'ah yang akan menghancurkan syariat Islam. Judulnya kitab. Tidak bermadhab itu adalah bid'ah yang akan menghancurkan syariat Islam. Jadi nek ana wong ndak perlu bermadhab, langsung Quran hadis saja, mereka itulah yang akan menghancurkan syariat Islam. Karena mereka menafikan, apa menafikan itu? Menghilangkan peran para warasatul anbiya. Merekalah yang menjaga ajaran ini supaya tetap benar. Siapa warasatul anbiya itu? Para ulama. Ngoten nggih. Nah, jadi ngaji itu harus runtut memang. Sing wajib dulu pelajari. Sing wajib dulu carane wudu, carane sholat, ini kan wajib, gitu. Carane jual beli wajib napa mboten? Kalau panjenengan melakukan jual beli maka wajib tahu hukumnya. Carane ngetokne zakat ternak pedus wajib napa mboten? Mboten, nek jenengan mboten peternak mboten wajib. Peternak ini itu sing peternak nih. Kan tidak ada ya. Nah, nek panjenengan peternak pedus wajib tahu hukumnya.
Kan begitu nih. Jadi apa yang kita lakukan itu menjadi wajib, kan begitu maksud. Ojo nganti kula jenengan iki salate gedhu ning wudune keliru. Lah kan aneh. Jangan sampai seperti itu. Contohnya begitu. Maka belajarlah ilmu yang wajib dulu. Engko nek wis rampung baru boleh ilmu-ilmu yang lain. Contohnya ilmu perbandingan madhab. Lanang wedok senggolan batal pora. Nek duduk muhrime menurut madhab Imam Syafi'i jelas batal. Ya sudah itu dulu. Nggak usah keburu belajar madhab-madhab lainnya. Nanti nek wis rampung mengerti sebab-sebabnya batal dan lain sebagainya, baru boleh mempelajari perbandingan madhab. Begitu. Oke. Di zaman saat ini modelnya kesusu kabeh. Penasaran Pak saya, alasannya penasaran. Nek jenengan pelajari temen, mboten tambah paham jenengan, tambah bingung. Iki jari kono oleh. Sing bener sing ndi sih? Wis koyoke aku mengikuti kehendak hatiku saja. Wah, tambah ra bener. Ini karena tidak bertahap cara mempelajarinya. Pun. Fa in da'atkan nafsak. Maka lamun ngajak ing sira apa nafsu sira ila tarki ma dzakarnahu saka barang dzakarna kang nutur ingsun ing ma minal aurati saking pira-pira wirid wal adzkari lan pira-pira zikir istisqalan krana milang abot bidzalika kelawan mengkono-mengkono sinebut fa lamaka werwa sira anna saitana istune setan allaina kang den laknati iku qaddasa temen-temennya maraki fi qalbi kang dalem ati sira ada ing penyakit kang kependem bahwa kali utawi dak iku hubul jah seneng pangkat wal malan seneng bondo fa iyaka maka wedya sira antataro ing yen to kabujuk sira bi kelawan hubul jah pataguna maka ana sira iku dohkatan guyokake li syaiton marang setan payulikuka maka dadi ngerusak ya setan ka ing sira sumayas korubika nulingino setan ka ing sira. Masyaallah. Jadi kula njenengan nek wis nglakoni ilmu, thalabul ilmi sing bangsa wajib, sing bangsa fardu kifayah. Tapi kemudian ketika akan mengaplikasikan ilmu itu dalam kehidupan kita sehari-hari kok krasa abot. Arep sholat duha abot, arep wirid dan bar subuh sampai srengenge metu abot. Ketahuilah bahwa sebenarnya kita itu masih dikuasai oleh bisikan setan. Nauzubillah min dzalik. Ngoten nggih. Jadi nek kita mendapati diri kita itu berat untuk melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, mboten ngomong wajib nih. Nek wajib mboten kena dinyang. Masih abot, masih apa ya kudu dilakoni. Nek nglakoni barang sunnah kita itu terasa berat. Berarti dalam hati kita itu masih ada penyakit yang tersamarkan. Mboten ketok. Napa niku? Hubbul jah wa hubbul mal. Hubbul jah artinya seneng pangkat, seneng kedudukan, suka dipuji. Hubbul mal suka harta. Ngoten nggih. Nah, ini sebagai ukuran berarti di kula jenengan ibadah kok krasa abot. Abot. Maka dalam hati kita itu sebenarnya masih ada penyakit senang kedudukan, senang dipuji orang. Nah, ini ukuran sudah. Ukuran. Jadi beragama itu sebenarnya menjadikan kita ngerti. Apa sih awake dhewe nglakoni ibadah kok krasa abot? Kita akhirnya tahu. Bukan karena tubuh kita payah, bukan. Tapi karena hati kita tidak mempunyai kecenderungan. Kan begitu nih. Sampean rungokno wong budal umroh, wong budal haji. Wong haji, wong umroh niku abot napa mboten? Abot, tawaf sa'i niku abot. Tapi sampean rungokno ceritane, mereka selalu senang. Padahal yo larang bayare, awake yo kesel.
Kan aneh kan begitu kan. Jadi uangnya nek kadung seneng masih om bayar larang masih awak kesel tidak menjadi masalah. Dulu nek nglakoni ibadah sik krasa abot berarti kan kita belum kategori orang yang seneng ibadah kan begitu mafhumnya. Mungkin nek wis seneng ibadah masih ngaji ngrungokno ngaji mulai bar subuh sampai jam 8 masih gedang gorengnya gak ono ya tetap seneng mawon kan begitu kan. Apa meneh ono rawone kan begitu kan tambah seneng ngoten. Mosok gak ono peningkatan belas. Memang kadang itu ya susah ya. Kadang itu susah. Kita tuh dianjurkan kun tolibal istiqomah walata kun tolibal karomah. Jadilah orang yang mengejar keistiqomahan dan janganlah jadi orang yang mengejar keramat. Bener, itu tidak salah. Tidak salah. Akhirnya saking manfaati ilmu supaya kita itu istiqomah, tidak ada perubahan. Gedang goreng. Alasannya ya gak salah juga gitu, gak salah juga gitu. Tapi gak ngono maksudku ngoten lho. Jadi istiqomah itu urusan sholat gitu maksudnya nggih. Itu urusan. Nah, mulai belakrang ini mulai berarti. Tapi tidak apa-apa lagi. Jadi memang kita beragama itu harus bahagia. Tidak boleh. Orang Islam itu harus bahagia. Sholat dengan bahagia, zikir dengan bahagia, ngaji dengan bahagia. Wis rapopo. Memang harus begini. Mas yo Lunggi, kemarin saya didatangi beberapa aparat tanya-tanya tentang keadaan rame-rame demo dengan wajah sing rada ya apa ngono ya napa niki Pak Yai ngeten-ngeten sampean muslim ora muslim wong muslim kok wajahe sumpek namanya ngoten aja sumpek ngurusi demo mumet kalau Pak Yai ora usah mumet pokoknya kudu bahagia sampai nek mecucu wae gak mari-mari demone wis mesam-mesem masih tanggal iki tuwek ya tetep lho nggih. Betul, memang harus begitu. Jadi orang Islam itu harus bahagia. Nah, sampai gak bahagia keliru. Kita menjadi orang yang bersalah. Karena Allah sendiri menginginkan kita bahagia. Rasulullah juga menginginkan kita bahagia. Betul nggih? Pun para jamaah sampai merikirin menerangkan tentang aktivitas yang kita lakukan setelah melakukan sholat duha. Jadi yang paling utama adalah thalabul ilmin nafi', mencari ilmu yang bermanfaat. Jadi sedekah kepada orang yang thalabul ilmi itu luar biasa. Monggo Bapak, barangkali ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Yang kami tanyakan, apakah diperbolehkan kita menggunakan lebih dari satu mazhab dalam kondisi tertentu? Apakah diperbolehkan kita menggunakan lebih dari satu mazhab pada kondisi tertentu? Boleh sebenarnya, asal ngerti, asal tahu. Jadi Imam Ghazali, penulis kitab ini bermadzhab dua. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu itu bermadzhab dua. Boleh sebenarnya. Cuman kita harus tahu hal-hal apa yang memperbolehkan kita berpindah madhab. Satu, hal-hal apa yang kita tidak diizinkan berpindah madhab, harus ngerti. Saya berikan contoh. Kita budal haji atau umroh, contoh yang paling mudah, dan itu biasanya saya memang diminta teman-teman dari kementerian untuk Kemenak untuk menyampaikan materi itu, intikal madhab fil haj, berpindah madhab ketika melakukan ibadah haji atau
umroh. Kenapa harus berpindah madhab ketika ibadah haji atau umroh? Alasannya yang pertama, bertayamum itu menurut madhab Imam Syafi'i harus menggunakan debu, tidak boleh menggunakan jok pesawat, nggak boleh, nggak boleh, memang harus pakai debu. Saya pernah melihat ketika umroh, begitu diumumkan waktu masuk sholat itu, ada satu jamaah itu melepas sandal, dibalik, terus tangannya diplekno, digawe tayamum. Waduh, iki piye? Lha iku nek ana teleke, malah najise rata no kan, ngoten nggih. Dan itu terjadi, saya melihat sendiri itu, betul. Dan itu terjadi. Satu alasannya itu, nggih. Jadi tayamum di pesawat itu tidak sah menurut madhab Imam Syafi'i. Satu. Yang kedua, ketika tawaf itu kemungkinan tidak bersentuhan dengan lawan jenis itu kecil sekali. Boten Pak, kula ngeten. Iya betul, tangane sikile niku lho. Sikile itu, nggih. Menurut madhab Imam Syafi'i, sentuhan lawan jenis yang bukan muhrim adalah batal. Alasan kedua. Nggih. Alasan ketiga, imamnya yang Masjidil Haram tidak menggunakan bismillah. Padahal bismillah itu menurut madhab Imam Syafi'i salah satu ayat yang pertama surah Al-Fatihah. Nek Fatihahnya kurang seayat sah napa mboten? Kalau nanti nerangkan ngeten ana sing bantah ya. Damel bismillah Pak, tapi alon-alon. Nanti tak walik, apa kok alon-alon? Ya napa jawabnya? Ya karena memang tidak mengakui bismillah itu ayat pertama, ngoten lho maksudnya nggih. Nek panjenengan belajar fikih, nggih, bermakmum pada imam yang berbeda madhab itu tidak sah. Maka harus intikal. Intikal itu berpindah madhab. Ngoten nggih, kecuali panjenengan sudah menguasai beberapa madhab baru boleh. Iki makmume nggak pakai bismillah, oh berarti dia menggunakan madhab ini, dan panjenengan menguasai betul, bukan hanya bab sholat saja yang dikuasai, ngoten nggih, termasuk wama ya ta'alluq minhu, apa-apa yang terhubung dengan sholat baru boleh panjenengan, baru boleh. Jadi boleh, prinsipnya boleh asal menguasai, dan tidak diperkenankan kita wudu nenggai Imam Syafi'i batale wudu nenggai Imam Hambali, tidak boleh, karena itu satu perjalanan. Wudu dan batale wudu itu kan satu perjalanan, artinya satu perjalanan itu satu bagian. Wudu Imam Syafi'i, sholatnya Imam Maliki, tidak boleh, harus satu perjalanan, yang terhubung itu harus satu madhab. Panjenengan wudune Imam Syafi'i, batale wudu Imam Syafi'i, salate Imam Syafi'i, transaksi menggunakan Imam Maliki, nggak boleh, karena tidak terhubung, jual beli maksudnya gitu. Baru contohnya begitu. Batal. Wudunya harus mengikuti madhab itu maksudnya, yang tidak batal tadi, caranya seperti itu. Nah, jadi yang tidak membatalkan wudu ketika bersentuhan itu kan Imam Malik bin Anas sama Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hambal, yang saya sarankan berpindah madhab itu Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Imam Ahmad bin Hambal itu langsung masuk semua dan lebih mudah, lebih mudah. Imam Ahmad bin Hambal itu bersentuhan lawan jenis tidak batal. Satu, ayat pertama surah Fatihah dimulai dari Alhamdulillah. Dua, tayamum diperkenankan menggunakan apapun yang keluar dari bumi, termasuk pohon, boleh, termasuk joknya pesawat. Yang keempat, berwudunya tidak jauh berbeda dengan Imam Syafi'i. Berwudunya hanya ketika membasuh wajah
ketika membasuh kepala, mashu ba'dur roksi, berlanjut dengan telinga. Hanya itu saja. Air sudah. Hanya itu yang membedakan. Selain itu sama. Enak toh? Nah, jadi hanya itu yang membedakan. Kalau panjenengan intikal ke madzhabnya Imam Maliki, itu banyak perbedaan sehingga lebih menyulitkan jamaah. Jadi intikalnya berpindahnya pada madzhab Imam Ahmad bin Hambal. Perbedaannya hanya masku ba'dur roksi, mengusap sebagian kepala, itu diusap lebih dari separuh, dilanjutkan dengan telinga. Hanya begitu perbedaan. Nah. Sambun? Wah, masih dua lagi ini. Ibu dulu, ibu, monggo. Waalaikumsalam. Ustaz, yang mau saya tanyakan mengenai ilmu yang nafi tadi, ini memang benar-benar bermanfaat. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Tentunya yang Ustaz terus semuanya ini tentang apa yang harus dilakukan dan sebagainya, apa yang bukan dalam tentunya yang wajib lain. Ya, pertanyaan saya begini, Ustaz. Nafi ini untuk diri kita sendiri, artinya kita harus introspeksi apa yang bukan untuk orang lain, apalagi menjelat, menegur dan sebagainya. Saya pikir ini untuk emangnya usia siapa kan yang penting diri kita itu harus memperbaiki apa yang kita merasa kurang. Apakah betul pernyataan saya ini Ustaz? Oh ya dirasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang ilmu itu, definisi atau tanda ilmu nafi itu pada pertemuan yang lalu saya terangkan. Di situ juga ada, ya. Jadi ketika bertambah ilmunya, tambah takut kepada Allah, tambah ngerti kekurangan dirinya dan lain sebagainya. Berarti dengan ilmu itu adalah alat untuk mengoreksi diri kita, bukan untuk mengoreksi orang lain. Ya, betul. Betul itu. Tetapi kita juga punya tanggung jawab mengoreksi orang lain yang dalam wilayah kekuasaan kita. Kewajiban. Contoh anak. Contoh ya. Ini kewajiban kita. Jadi anak kita kewajiban kita, maka dengan ilmu agama itu kita jadikan alat untuk mengoreksi anak kita. Karena itu dalam kekuasaan kita, kewajiban. Selama itu bukan dalam kekuasaan kita dan bukan kewajiban kita, maka jangan. Ini kalau sering matur, sampean kok mirsani wong ngombe karo ngadeg tangan kiwa pisan, ndak usah ditegur, ndak usah. Loh Pak, itu kita akan menegakkan kebaikan, bukan, itu salah. Itu bukan mengajak orang melakukan baik, bukan. Niku melehke wong, apa melehke wong? Melecehkan orang, ndak usah ditegur. Kenapa? Karena kesunahan yang kita tinggalkan juga banyak, gitu, banyak sekali. Buktinya nopo? Tangi esuk sholat fajar neng omah, budal metu omah, maca donga berjalan menuju masjid. Jenengan maca napa mboten? Padahal niku sunah, lha gitu, ndak perlu sudah. Iya, kecuali dalam kekuasaan kita, istri kita, anak kita, itu kan dalam kekuasaan kita. Kok suatu ketika jangan mirsani anake ngombe karo ngadeg tangan kiwa pisan le. Nek ngombe aja ngono tok, sing apik ya lungguh tangan-tangan. Boleh. Tapi nek niku tangga ndak perlu. Pak, sampean niki piye to? Tuwek ngono kok ngombe karo ngadeg. Aja ndak perlu.
Nek sampean kualah geger karo tanggane ngono ora usah. Begitu contohnya Ibu nggih. Nggih. Jadi kalau dalam kekuasaan kita memang kewajiban kita monggo dan harus begitu. Monggo Mas, nggih. Tidak sah. Terus bagaimana solusinya? Karena kadang-kadang dosen yang ya saya tahu ya saya untuk kerja Iya. Iya jelas. Jadi kalau kita bermakmum pada orang yang berbeda madhab, tidak urusan bismillah saja ya, berbeda madhab, dan kita tahu berbeda madhab, maka tidak sah. Jelas itu, kitabnya jelas. Bukan pendapat saya loh, bukan. Panjenengan pirsani teng mulai kitab paling cilik lah, Takrib, Fathul Qorib, I'anatu Thalibin, semua menyatakan begitu. Intikal kita yang berpindah madhab begitu. Kalau saya mulai naik pesawat sudah intikal karena tayamumnya sudah menggunakan madhab yang lain begitu. Mereka walaupun tidak mengatakan madhabnya apa, kalau kita tahu tanpa bismillah, oh berarti madhab yang menggunakan tanpa bismillah adalah madhab ini, sudah cukup begitu. Lah madhab, makanya tidak mengatakan loh madhabnya apa, karena kita tahu oh madhab yang memperbolehkan tidak menggunakan bismillah madhab A, B, C, kita tinggal pilih begitu. 3 madhab selain madhab Imam Syafi'i, karena yang paling mudah itu menggunakan madhab Imam Ahmad bin Hambal, wudunya tadi, maka kita sarankan menggunakan madhab Imam Ahmad bin Hambal supaya lebih mudah begitu dan sesuai linier. Dan panjenengan ingin praktek pindah madhab ini, saya bulan Rajab itu umroh. Dolak promosi lah, mboten niki nek kepengin praktek, ngoten nggih. Nek pengin praktek. Loh nggih, saya itu insya Allah setiap Rajab berangkat, setiap Rajab. Kenapa? Karena Rajab itu bulan ziarah. Dan saya tidak pernah niat umroh, niatnya mesti ziarah. Ziarah ke makam Rasulullah. Ke Madinah ziarah. Karena mulai zaman dulu, jadi setiap bulan Rajab itu penduduk Mekah ziarah ke Madinah. Sampai menjadi adat. Nek orang-orangnya itu sakit tidak bisa berangkat, ontanya itu berangkat ke Madinah sendiri untuk berziarah. Loh betul gitu ceritanya. Selesai ziarah ke makam Rasulullah, balik lagi ke Mekah. Perjalanan numpak bis niku pirang jam? 4 jam. Nek numpak unta 7 hari. Untane budal dewe untuk ziarah ke makam Rasulullah. Saya begitu membaca keterangan itu dalam kitab Misbahud Dulam, tersinggung saya. Untuk wae ziarah ke makam Rasulullah ketika bulan, ya Allah, mosok derajatku lebih hina daripada onta. Nek sampean gak mikir ngono ya kebacut. Makanya kalau nek Rajab niku ziarah ke makam Rasulullah. Begitu selesai di Madinah, mau pindah ke Mekah, baru saya pamit ke Rasulullah untuk melakukan ibadah umroh. Sing saya pamiti Rasulullah. Orang lain tidak perlu. Kenapa? Yang punya ajaran ini adalah Rasul. Itu saya. Jenengan gak ngene ya gak apa-apa. Kan beda, tidak masalah kan ngoten nggih. Nah, tapi secara etika seperti itu. Ngoten nggih. Kula baleni nek kepengin praktek tak wuruki nek Rejeb. Pun ngoten riyen mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.